Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi barisan dan deret pada mata kuliah Kajian Matematika Pendidikan Menengah Atas yang diampu oleh Ibu Makfirah Febriana MPD. Pada materi barisan dan deret ini terdapat 4 sub-bahasan pokok. Yang pertama ada barisan geometri, kedua deret geometri, ketiga barisan aritmatika, dan yang keempat deret aritmatika. Baik, kita akan mulai yaitu dari barisan dan deret geometri. Yang pertama kita akan bahas barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap, di mana rasio ini dinotasikan dengan R kecil yang merupakan nilai perbandingan dua suku berurutan. Nah, nilai R ini dinyatakan dengan R sama dengan U2 per U1, sama dengan U3 per U2, sama dengan U4 per U3, dan seterusnya, sama dengan UN per UN-1, di mana UN merupakan suku ke N dan UN-1 merupakan suku ke N-1. Nah, di sini itu ada contoh barisan dari 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya, di mana barisan ini merupakan barisan geometri. Jadi, untuk menghitung rasio barisan ini yaitu R sama dengan U2 per U1 sama dengan 4 per 2, hasilnya yaitu 2. Kita juga bisa menggunakan dengan R sama dengan ini U3 per U2, yaitu berapa U3-nya? U3-nya itu 8 per U2, U2-nya 4. 8 per 4 sama dengan 2. Jadi sama saja ya antara U2 dan U2 per U1 dengan U3 per U2, atau bisa juga menggunakan U4 per U3. Jika U1, U2, U3 hingga UN merupakan susunan suku-suku barisan geometri dengan U1 sama dengan A dan R adalah rasio, suku ke N dinyatakan UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1, dengan keterangan N adalah bilangan asli dan A suku pertama, lalu R-nya adalah rasio. Deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan berurut suku-suku suatu barisan geometri. Rumus jumlah N suatu suku pertama deret geometri. Sn sama dengan A dalam kurung 1 min R kuadrat tutup kurung per dalam kurung 1 min R tutup kurung untuk R kurang dari 1. Sn sama dengan A dalam kurung R kuadrat min 1 tutup kurung per dalam kurung R min 1 tutup kurung untuk R lebih dari 1. Sn sama dengan N kali A untuk R sama dengan 1. Keterangan A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, dan N sama dengan banyak suku. Selain itu berlaku juga UN sama dengan Sn min 1. Rumus suku tengah barisan geometri. Jika N ganjil, UT sama dengan akar U1 dikali U2T min 1. Keterangan UT sama dengan suku tengah dan U2T min 1 sama dengan suku terakhir. Deret geometri tak hingga. Barisan geometri tak hingga adalah barisan geometri yang mempunyai banyak suku tak hingga untuk N mendekati tak hingga. Jika suku-suku pada barisan geometri dijumlahkan sedemikian hingga ditulis suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat ditambah suku kelima dan seterusnya, maka disebut deret geometri tak hingga. Adapun untuk menentukan jumlah deret geometri tak hingga dapat ditentukan dengan cara berikut. Ingat bahwa jumlah N suku pertama deret geometri adalah Sn sama dengan
A dalam kurung 1 min R kuadrat tutup kurung per dalam kurung 1 min R tutup kurung. Jika N mendekati tak hingga, jumlah deret geometri tak hingga tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Limit N tak hingga jumlah suku banyak sama dengan limit N tak hingga A dalam kurung 1 min R kuadrat tutup kurung per 1 min R. Limit N tak terhingga A per 1 min R min limit N tak hingga AR kuadrat per 1 min R sama dengan A per 1 min R min A per 1 min R limit R pangkat N untuk N tak hingga. Dari hasil di atas tampak bahwa jumlah suku banyak limit N tak hingga ditentukan oleh nilai R pangkat N limit N tak hingga. R pangkat N limit N tak hingga bergantung pada nilai R. 1. Jika min 1 kurang dari R kurang dari 1, maka R pangkat N limit N tak hingga sama dengan 0, sehingga diperoleh jumlah suku banyak limit N tak hingga sama dengan A per 1 min R. Deret geometri tak hingga yang seperti ini dikatakan konvergen atau mempunyai jumlah yang terbatas. 2. Jika R kurang dari min 1 atau R lebih dari 1, maka R pangkat N limit N tak hingga sama dengan lebih dari atau kurang dari tak hingga. Deret geometri tak hingga yang seperti ini dikatakan divergen atau mempunyai jumlah tidak terbatas. Contoh soal. Deret geometri tak hingga adalah 8 dan jumlah suku-suku genap adalah 8/3. Penyelesaian. Diketahui deret geometri tak hingga dengan deret geometri sama dengan 8 dan jumlah suku-suku genap sama dengan 8/3. Jumlah suku-suku ganjil sama dengan deret tak hingga min jumlah suku-suku genap sama dengan 8 min 8/3 sama dengan 16/3. Untuk rasio sama dengan jumlah suku-suku genap per jumlah suku-suku ganjil sama dengan 8/2 per 16/3 sama dengan 1/2. Jumlah suku-suku genap sama dengan suku pertama dikali rasio per 1 min rasio kuadrat 8/3 sama dengan suku pertama dikali 1/2 per 1 min 1/2 kuadrat. 8/3 sama dengan 1/2 dikali A per 3/4. 8/3 sama dengan 2/3 dikali A. Untuk A sama dengan 4. Untuk rumus suku ke-6 sama dengan suku pertama dikali rasio pangkat 5 sama dengan 4 dikali 1/2 pangkat 5 sama dengan 4 dikali 1/32 sama dengan 1/8. Jadi suku ke-6 deret tersebut adalah 1/8. Contoh soal. Diketahui barisan geometri sama dengan 3, 6, 2, 14 dan seterusnya. Tentukan A suku pertamanya, B rasionya, C suku ke-10-nya, D jumlah 9 suku pertamanya. Penyelesaian. Untuk yang A suku pertama dari barisan geometri adalah sama dengan 3. Kenapa? Karena diawali dengan angka 3 yang diketahui barisan geometri 3, 6, 2, 14. Untuk rasionya yaitu suku kedua dibagi suku pertama atau 6/3 jadi sama dengan 2. Untuk yang C suku ke-10-nya, ingat bahwa rumus suku ke-10 atau suku ke N sama dengan
suku pertama dikali rasio pangkat N-1. Jadi suku ke-10 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 10 min 1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 9 atau 3 di 512 sama dengan 1536. Untuk yang D, jumlah 9 suku pertamanya. Jumlah suku ke N sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 tutup kurung per R min 1 tutup kurung. Sn sama dengan 3 dikali dalam kurung 2 pangkat 9 min 1 tutup kurung per 2 min 1. Sn 3 dikali dalam kurung 512 min 1 tutup kurung per min 1 atau sama dengan 3 dikali 511 sama dengan 1533. Kemudian, kita bahas sub pokok selanjutnya, yaitu barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika. Sebelumnya, di sini terdapat dua contoh urutan bilangan. Urutan bilangan pertama, 1, 3, 5, 7, 9. Pada urutan bilangan ini, dapat kita lihat bahwa dari angka 1 hingga angka 9 memiliki selisih yang beraturan, yaitu 2. Lalu, pada urutan bilangan selanjutnya, terdapat angka 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Nah, pada urutan bilangan ini, dari angka 2 hingga angka 14 memiliki selisih yang beraturan, yaitu 3. Barisan aritmatika juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri barisan aritmatika ialah 1. Merupakan urutan bilangan yang teratur. 2. Mempunyai beda selisih yang sama. 3. Tidak disertai tanda operasi bilangan seperti penjumlahan dan pengurangan. Bentuk urutan bilangan yang sesuai dengan ciri-ciri barisan aritmatika dapat kita lihat pada contoh di atas. Rumus-rumus pada barisan aritmatika. Untuk mencari beda atau selisih, dapat menggunakan rumus B sama dengan UN suku ke N dikurang UN1 suku ke N1. Nah, untuk mencari suku ke N, dapat menggunakan rumus UN sama dengan A suku pertama ditambah N suku dikurang 1 dikali beda. Kemudian, untuk mencari jumlah N suku pertama terdapat dua rumus. Yang pertama, Sn jumlah suku N suku pertama sama dengan N suku dibagi 2 dikali A suku pertama ditambah UN suku ke N. Atau bisa juga menggunakan rumus Sn jumlah N suku pertama sama dengan N suku dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Kemudian, di sini terdapat contoh soal. Diketahui barisan aritmatika dengan urutan bilangan 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Tentukanlah A suku pertamanya, B selisih, C suku ke-50, dan D jumlah 25 suku pertamanya. Penyelesaian. A. Suku pertama pada urutan bilangan ini yaitu angka 3. Jadi, suku pertamanya adalah 3. Lalu, B. Selisih. Untuk mencari selisih, kita menggunakan rumus B sama dengan U2 dikurang U1, di mana U2 adalah 5, dikurang U1-nya yaitu 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi, selisih barisan aritmatika ini adalah 2. Kemudian C.
Untuk mencari suku ke-50-nya, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana A adalah 3 ditambah N 50 dikurang 1 dikali B, bedanya adalah 2. 3 ditambah 49 dikali 2 sama dengan 101. Jadi, suku ke-50-nya adalah 101. Terus, D. Jumlah 25 suku pertamanya. Untuk mencari suku pertamanya, kita dapat menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 atau N dibagi 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana N sukunya 25 dibagi 2 dikali 2A. 2 dikali 3 itu 6, ditambah 25 dikurang 1 itu 24, lalu dikali 3. Nah, 25 dibagi 2 itu 12,5. Lalu 6 ditambah 24, terus dikali 3 itu 150. Berarti 12,5 dikali 150 sama dengan 1875. Jadi, jumlah 25 suku pertamanya adalah 1875. Kemudian materi selanjutnya yaitu deret aritmatika. Yang pertama itu kita memiliki bentuk contoh dari suatu deret aritmatika. Yang pertama itu 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya. Dan yang kedua itu ada 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus 14 dan seterusnya. Kemudian di sini kita memiliki ciri-ciri deret aritmatika. Yang pertama itu bilangannya teratur. Jadi yang dimaksud dengan bilangannya yang teratur dari suatu deret aritmatika yaitu kita dapat contohkan dari contoh yang pertama, itu ada 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 dan seterusnya. Dari 1 ke 3 itu ditambah berapa? Jadi 1 ditambah berapa supaya hasilnya 3. Jadi di sini ditambah 2. Kemudian dari 3 ke 5 itu ditambah berapa supaya hasilnya 5. Jadi 3 tambah berapa hasilnya 5. Jadi tambah 2. Kemudian dari 5 ke 7 juga ditambah 2. Jadi dari sinilah ciri-ciri suatu deret aritmatika, bilangannya teratur. Kemudian yang kedua, mempunyai beda atau selisih yang sama. Seperti yang sudah kita ketahui dari penjelasan sebelumnya, ketika kita akan mencari suatu selisih atau beda dilambangkan dengan huruf B, itu dengan B sama dengan, maaf ini tulisannya agak karuan, B sama dengan UN min UN min 1. Jadi kita contohkan dari contoh yang pertama, itu B sama dengan UN min UN min 1. Kita ketahui 1 itu termasuk suku pertama atau U1. 3 itu U2 dan 5 U3, 7 itu U4 dan 9 itu U ke-5. Misal kita ambil contoh U kedua dikurangi U kedua dimin U2 min 1, jadinya U1.
1 di sini dari barisan deret aritmetika di sini U2-nya itu 3. Jadi bisa ditulis ini 3. U1-nya itu 1. 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. Begitu pula ketika U4 itu ada 7 dikurangi U3 itu 5. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Hasilnya juga sama 2. Kemudian ciri-ciri yang ketiga disertai tanda operasi bilangan penjumlahan atau pengurangan. Kemudian di sini suatu deret aritmatika memiliki 3 rumus. Yang pertama itu untuk mencari jumlah suku ke n. Jumlah suku ke n itu dilambangkan dengan simbol Sn. Itu sama dengan n/2 dikali A plus UN. Biasanya rumus ini dapat kita gunakan ketika suatu deret aritmatika memiliki bentuk seperti ini. Kita contohkan ya. 1 ditambah 3 tambah 5 ditambah 9. Ini titik-titik ya. Itu ketika suatu deret aritmetika berbentuk seperti ini. Di sini kita dapat mengetahui bahwa UN di sini dari suatu deret aritmetika sudah diketahui yaitu 9 dan A-nya itu atau suku pertama itu 1. Kemudian n ini ketika suatu soal barisan deret aritmetika menginginkan suatu jumlah suku ke n, semisal di sini jumlah suku ke 4. Jadi nanti n-nya itu kita ubah 4. Jadi S4 sama dengan 4/2 dikali A-nya itu 1 ditambah UN-nya itu 9. Kemudian rumus yang kedua digunakan untuk mencari suku ke n. Dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Itu biasanya suatu deret aritmetika berbentuk seperti ini. Kita contohkan ya. 1 ditambah 3 tambah ini tambah ya, tambah 5 dan seterusnya. Jadi di sini kita ketahui bahwa A-nya itu 1 dan B atau beda itu dengan rumus UN min
UN min 1. Kemudian ketika suatu soal menginginkan suatu suku kita ibaratkan suku ke 10, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. U10 itu sama dengan A-nya itu 1 ditambah N-nya tadi itu 10, ini 10 ya, U10 N-nya kita ubah jadi 10 min 1, 9 dikali B UN min 1, itu kita ambil 3, U2 kita ambil U2, 3 dikurangi 1 sama dengan 2, seperti itu. Kemudian rumus ketiga itu digunakan untuk mencari beda atau selisih dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan serta keterbatasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.